Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema ketiga, pembelajaran kelima. Muatan yang pertama yaitu IPS tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Flora merupakan berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah, sedangkan fauna merupakan berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah. Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Yang pertama kita akan bahas di negara Indonesia tentang flora dan faunanya. Floranya dapat ditemukan anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawo kecik, pohon sagu, matoa, bunga bangkai, kayu cendana, kayu kepuh. Sedangkan faunanya yaitu rusa bawean, banteng Jawa, rangkong papan, kasuari kerdil, kasuari gelambir tunggal, penyu hijau, badak Sumatera, oa Jawa, kadal coklat Kalimantan, jalak Bali, bekantan, kukang Jawa, burung cendrawasih, harimau Sumatera, macan tutul Jawa, orang utan Sumatera, landak Borneo, dan komodo. Berikut contoh flora. Ini adalah anggrek hitam, kemudian contoh dari rusa bawean dan juga kadal Kalimantan. Negara kedua yaitu Malaysia, flora dan faunanya. Pertama adalah floranya, terdapat asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lamtoro, merbau, patah tulang, Nepenthes albomarginata, dan sambung darah. Sedangkan faunanya yaitu baning coklat, bulus, garangan Jawa, harimau Malaya, kahung, katak gembong, dan labi-labi hutan. Ini merupakan contoh dari asam keranji dan baning coklat. Negara berikutnya yaitu adalah Singapura. Jenis floranya yaitu pohon soga, pohon Kamboja, tembusu, dan bougainville. Sedangkan jenis faunanya bulus, kehung, kepala timah, dan lembat. Dan ini merupakan contoh dari pohon soga dan bulus. Berikutnya merupakan flora dan fauna endemik dari negara Filipina. Floranya yaitu jeruk kalamansi, johar, yakal, apitong, ipil, mayapis, banyan, dan launan. Sedangkan faunanya berupa tarsius, betet kelapa Filipina, blekok sawah, elang ikan kepala kelabu, tamarau, dan kuya batok. Ini merupakan dari contoh jenis jeruk kalamansi dan tarsius. Selanjutnya yaitu flora dan fauna endemik di negara Thailand. Floranya dapat ditemukan pohon Ratchaprutek atau tengguli dan juga mangrove. Sedangkan faunanya gajah, kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan seladang. Ini merupakan contoh pohon tengguli dan contoh hewan gajah. Berikutnya yaitu flora dan fauna endemik di negara Brunei Darussalam. Flora dapat ditemukan meranti merah dan meranti kuning, sedangkan faunanya adalah cupang Brunei, palanduk kancil, dan Rhacosaurus nigropalmatus. Ini merupakan meranti merah dan juga cupang Brunei. Kemudian flora dan fauna endemik dari negara Laos. Floranya dapat ditemukan bambu, liana, dan rotan. Sedangkan faunanya macan kumbang, harimau, gajah, dan macan tutul. Berikut merupakan contoh dari pohon bambu dan juga dari macan kumbang. Negara berikutnya yaitu flora dan fauna endemik di Myanmar. Flora dapat ditemukan pohon ek, pinus, tumbuhan paku, dan tumbuhan padauk. Sedangkan faunanya dapat ditemukan babun, babi hutan, kijang, serau, dan merak hijau. Berikut merupakan pohon ek atau lebih dikenal oak dengan babun. Kemudian flora dan fauna endemik di negara Vietnam.
Floranya dapat ditemukan bambu, pinus, dan mangrove, sedangkan faunanya dapat ditemukan babi batang, musang rase, pelandu kecil, dan macan tutul. Berikut merupakan contoh bambu dan babi batang. Kemudian, flora dan fauna endemik di negara Kamboja. Floranya dapat ditemukan Palma borasus, lamtoro, dan daun jintan. Sedangkan faunanya yaitu kukang kerdil, seladang, dhole, burung belibis, kuao, merak, dan itik liar. Berikut merupakan contoh pohon Palma borasus dan kukang kerdil. Berikutnya yaitu tentang muatan SBDP membuat pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan atau hasil karya berupa barang produksi perorangan atau dari suatu kelompok tertentu. Tujuan pameran ialah untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Beberapa manfaat adanya pameran di sekolah. Yang pertama, dapat menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Yang kedua, penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. Terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Kemudian melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Sebagai bukti informasi sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajarnya. Selanjutnya, diperlukan beberapa tahap agar pameran dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, menyiapkan ruang pameran. Ruang pameran yang akan digunakan perlu dibersihkan dan ditata rapi dengan pembuatan denah agar pengunjung merasa nyaman dan mudah. Yang kedua, menyusun hasil karya patung. Kelompokan hasil karya patung berdasarkan bahan yang digunakan dan mewarnainya, serta memberi keterangan nama pembuatnya. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.